Perkenalkan, nama aku Dini Ilmiana Saputri. Kalian bisa panggil aku Kak Dini. Saat ini aku menjadi mahasiswi Universitas Binus Online jurusan Accounting. Nah, pada video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk mengupas tuntas mengenai literasi keuangan. Belajar, menabung, mengelola uang dengan seru. Mau tahu kan bagaimana keseruannya? Yuk, terus ikutin video aku sampai akhir ya. Halo teman-teman, aku Dini Ilmiana Saputri. Aku sangat senang untuk memperkenalkan kalian pada petualangan seru dalam dunia literasi keuangan. Tahukah kalian anak-anak dan remaja seringkali kurang mendapat pengajaran tentang manajemen keuangan dari orang tua mereka? Padahal pengeluaran anak-anak dan remaja terus meningkat setiap dekade. Sementara kepercayaan anak-anak dan remaja dalam mengelola keuangan yang baik masih rendah. Data ini kakak ambil dari Jumpstart Coalition for Financial Literacy. Oleh karena itu, kakak mau ngajak teman-teman agar lebih aware dan memiliki landasan keuangan yang kokoh untuk masa depan teman-teman semua. Yuk mari kita menjelajahi literasi keuangan yang seru ini. Let's go! Sekarang aku mau ceritain nih, apa itu literasi keuangan? Jadi gini, literasi keuangan itu seperti belajar cara main game yang seru, tapi tentang uang. Misalnya, kita bisa belajar cara menyimpan uang di celengan, kayak kumpulin energi di game buat nanti dipakai. Terus, kita juga bisa belajar cara membagi uang kita dengan bijak, untuk beli makanan enak atau mainan yang kita suka. Dan ingat ya, setiap uang punya kekuatan, jadi kita harus tahu cara pakainya dengan pintar. Jadi, siapa yang udah excited buat jadi ahli literasi keuangan? Ayo, kita mulai petualangannya. Anyways, kalau kalian lihat gambar ini, aku mau ceritain kenapa literasi keuangan itu penting buat kita. Kalian tahu tidak, dengan literasi keuangan, kita bisa belajar cara pintar ngatur uang kita sendiri. Misalnya, kita bisa simpen uang di celengan buat liburan atau beli mainan yang kita suka. Itu artinya, dengan literasi keuangan, kita bisa belajar cara ngatur uang dengan lebih bijaksana, seperti menabung dan investasi buat masa depan kita. Jadi, dengan ngerti tentang literasi keuangan, kita bisa punya duit buat hal-hal yang kita pengen, dan siap juga menghadapi kejutan-kejutan yang tidak kita rencanakan. Oke, sekarang aku mau ceritain tentang konsep penting, yaitu penghasilan dan pengeluaran. Uang itu sebenarnya hasil dari kerja keras, seperti saat kita membantu orang tua atau melakukan tugas-tugas di sekolah. Terus, uang itu nggak boleh cuma dihabisin seenaknya, kita harus ngelola dengan bijaksana. Contohnya, kalau kita punya uang saku, kita bisa bagi buat makanan, mainan, dan menabung untuk masa depan. Jadi, teman-teman, penting banget ya kita tahu tentang penghasilan dan pengeluaran. Dengan begitu, kita bisa ngatur uang kita dengan lebih pintar dan lebih baik. Gimana? Seru kan? Nah, sekarang kita akan mulai menjelajahi lebih dalam tentang konsep-konsep ini. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami literasi. Selanjutnya aku mau ceritain tentang tabungan dan investasi. Kalian pernah dengar tentang menabung, kan? Nah, menabung itu artinya kita simpan sebagian uang saku kita untuk masa depan. Kita bisa simpan di celengan atau di bank, nanti bisa dipakai buat hal-hal yang penting, kayak beli buku baru atau liburan bersama keluarga. Selain menabung, ada juga yang namanya investasi. Investasi itu seperti menanamkan uang kita biar bisa tumbuh. Jadi, uang kita nggak cuma disimpan, tapi juga berkembang. Misalnya, kita bisa beli saham atau reksadana, nanti uang kita bisa bertambah banyak. Jadi, penting banget menabung dan belajar tentang investasi, supaya nanti uang kita bisa lebih berguna dan banyak di masa depan. Nah, topik selanjutnya juga gak kalah seru nih, tentang konsep yang namanya bunga tabungan.
Kalian tahu nggak, kalau kita menabung uang di bank, kita bisa dapetin tambahan uang setiap bulannya. Itu namanya bunga tabungan. Jadi, misalnya kamu menabung uang di bank, nanti bank bakal kasih kamu tambahan uang setiap bulannya. Bayangkan, semakin lama uang kita disimpan di bank, tambahan uangnya juga akan semakin banyak. Dengan menabung, kita nggak cuma simpan uang saja, tapi juga bisa dapat tambahan uang dari bank. Menarik bukan? Berikutnya, konsep yang penting banget yang harus kalian tahu yakni tentang perencanaan dan anggaran. Kamu tahu nggak, kalau kita mau mengelola uang dengan baik, kita perlu merencanakan apa yang mau kita beli dan menentukan berapa banyak uang yang kita punya. Jadi, misalnya kamu mau beli mainan baru. Pertama, kita harus lihat berapa uang yang kita punya. Terus, kita buatlah rencana belanja sederhana yang memperhitungkan harga mainan dan uang yang kita miliki. Dengan begitu, kita bisa mengikuti anggaran yang sudah kita susun. Dengan merencanakan dan mengikuti anggaran, kita bisa mengelola uang kita dengan baik. Sekarang, aku mau cerita tentang uang dan belanja yang pintar. Kita harus paham betul nilai uang, itu artinya kita harus tahu. Ketika kita belanja, kita harus mikir dulu, apakah barang itu benar-benar kita butuh atau cuma kepengin aja. Terus, kita juga harus cek, apa harga barang itu murah atau mahal, supaya uang kita nggak terbuang percuma. Kalau kita pikir-pikir dulu sebelum belanja, uang kita bisa lebih berguna dan bisa dipakai buat hal-hal yang penting. Jadi, ingat ya, teman-teman. Kalau belanja, kita harus pintar-pintar. Jangan habis uang kita buat hal yang nggak perlu, tapi buat hal yang benar-benar kita butuh. Paham ya sampai sini? Kamu tahu nggak, kita bisa mulai belajar mengelola uang sejak kita masih kecil loh. Iya, betul. Mulai dari usia dini, kita sudah bisa belajar tentang uang dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana, kayak menyimpan uang saku kita di celengan atau menabung sebagian uang saku kita. Gimana? Seru kan? Jadi, nggak ada kata terlalu dini untuk belajar tentang uang. Ayo kita mulai dari sekarang dan jadi pintar dalam mengelola uang kita sendiri. Kakak lanjut lagi ya ke topik baru, mau ceritain tentang sesuatu yang seru nih. Tahu nggak? Setiap kali kita belanja, itu sebenarnya bisa jadi momen belajar yang seru loh. Misalnya, kita pernah belanja sama orang tua kan? Nah, pas kita belanja, kita bisa lihat-lihat dulu harga-harga barang yang ada di toko. Nah, kita bisa pilih yang harganya paling cocok sama kantong kita, gitu. Jadi, kita jadi lebih pintar dalam mengatur uang kita sendiri. Jangan lupa, ya, adik-adik, setiap kali kita keluar belanja, itu kesempatan buat kita belajar lebih banyak tentang uang. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita belajar dari setiap pengeluaran yang kita lakukan. Setelah teman-teman bisa belajar mengambil momen sebagai pembelajaran untuk mengenal uang dan mengelola uang, teman-teman juga bisa jadi bos keuangan kita sendiri, loh. Artinya, kita bisa ikut ambil bagian dalam membuat keputusan tentang uang kita sendiri. Gimana caranya? Ya, dengan bimbingan orang tua, kita bisa minta uang saku dan mulai mengelolanya sendiri. Nah, dengan begini, kita bisa belajar banget tentang cara mengelola uang, loh. Jadi, ingat ya, teman-teman, kita juga bisa jadi bos keuangan kita sendiri asal ada bimbingan dari orang tua. Yuk, mulai dari sekarang kita belajar mengatur uang kita sendiri. Selain itu, teman-teman tahu nggak ada satu konsep yang namanya filantropi dan berbagi. Filantropi itu artinya kita mau membantu orang lain dengan memberikan sebagian dari apa yang kita punya. Nah, berbagi juga penting, loh.
Itu artinya kita mau berikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Jadi, kenapa hal ini penting? Ya, karena menjadi murah hati dan bertanggung jawab dengan uang kita juga merupakan bagian penting dari literasi keuangan. Dengan begitu, kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi, ingat ya, teman-teman, mari kita belajar untuk selalu berbagi dan peduli dengan orang lain. Teman-teman, sekarang kita sudah di ujung petualangan literasi. Pasti sudah tidak sabar dengan sesi terakhir ini. Kakak mau mengajak bermain dan belajar menggunakan teknologi untuk memahami literasi keuangan. Siapa di sini yang suka main game di ponsel atau tablet? Keren! Nah, teknologi nggak cuma buat main game, loh. Ternyata, ada banyak aplikasi dan permainan seru yang bisa bantu kita belajar cara mengelola uang dengan pintar. Misalnya, ada aplikasi yang bisa bantu kita ngecatat pengeluaran bulanan atau permainan yang mengajarkan kita cara menabung uang saku secara interaktif. Jadi, kita nggak cuma main-main, tapi juga belajar sama-sama. Siapa yang mau coba? Ayo, kita jelajahi dunia digital dan belajar bareng sama. Siapa tahu, nanti kita bisa jadi ahli keuangan digital kan? Yuk, siap-siap mulai! Sampailah kita di akhir petualangan literasi ini, teman-teman. Saatnya kita menutup petualangan literasi keuangan kita hari ini. Tidak terasa sudah waktunya kita berpisah, tapi jangan khawatir, karena kita telah menorehkan banyak kenangan indah bersama. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua. Kita telah belajar begitu banyak hal penting tentang mengelola uang dengan cara yang menyenangkan, bukan? Ingatlah, belajar mengatur uang adalah langkah penting, tapi jangan lupa untuk menikmati setiap momennya.